Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan bersama saya Nuhdi Futuhal Arifin. Dan telah hadir pemateri kita hari ini. Beliau ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kota Kediri karena selain aktif di Kemenak Kota Kediri, beliau juga sebagai takmir Masjid Agung Kota Kediri. Ya. Assalamualaikum Pak Basyarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di opening podcast beliau ini jadi host pembuka, tapi sekarang beliau jadi pemateri. Ganti saya yang jadi hostnya. Ya. Nah, sahabat Bimas Islam semakin mendekati Idul Fitri. Nah, semakin mendekati Idul Fitri ini nampaknya masyarakat ini auranya ini sudah mulai bahagia gitu ya. Bahagia gitu. Persiapan menyambut kebahagiaan ini sudah mulai terasa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sudah ibu-ibu sudah mulai ngelis ini. Besok ini mau bikin kue apa saja yang harus dihidangkan. Kemudian yang remaja ini sudah ngelis. Wah, aku baju-bajunya beli di mana? Iya. Aduh, seperti itu ya. Betul. Karena memang namanya Idul Fitri itu kan memang momen-momen yang membahagiakan. Bahagia banget. Membahagiakan. Terkadang malah mengalahkan kebahagiaan yang harusnya kita rasakan di bulan Ramadan. Iya, persiapannya maksudnya ya. Nah, betul. Ustadz Basar, sebenarnya seperti apa sih konteks bahagia menurut Islam itu? Iya, terima kasih Pak Bejo, panggilan akrabnya. Iya. Beliau ini mantan apa? Iya. Ya, soalnya pengalamannya di bidang ini. Iya, di bidang radio segala macam nih. Yang perlu kita angkat saat ini sesuai dengan yang digambarkan Pak Bejo tadi bahwa saat ini memang betul ya. Dimana kita liwat di jalan-jalan itu, apalagi sekarang ini ada tokoh yang bernuansa kelambi gitu ya. Kemudian kue-kue lebaran itu sekarang nih Masya Allah sudah mulai persiapan sebenarnya sudah benar saya Pak Bejo tadi sudah dicatat apa dibutuhkan yang saat ini sehingga kita punya rambu-rambu sebetulnya kebahagiaan bagaimana menyambut Ramadan atau menyambut Idul Fitri itu. Kita ya mungkin kena juga pokoknya ada kata-kata bahagia di situ. Kita bahas seperti di dalam kitab yang akan kita bahas ini bahwasanya ada di sebuah kitab itu menerangkan bahwa tanda-tanda orang bahagia itu kan bisa dilihat, ada ciri-cirinya, ada tandanya. Orang itu bahagia dari sudut mana kita lihat. Lah minimal nanti ada 4 atau 3 nanti yang dapat kita ikuti tanda orang bahagia itu. Tanda orang bahagia. Dan itu kelihatan. Saya lihat Pak Bejo kayaknya termasuk di sini. Ada tandanya orang bahagia itu ada tanda. Alhamdulillah. Ya kalau lihat tanda ini sebetulnya teman-teman itu kelihatan semua bahagia. Apalagi menjelang menunggu THR itu ya. Itu menunggu hilal. Meringah dia. Aduh. Lah tapi menurut kitab yang pernah kita baca itu tanda orang bahagia itu yang pertama mengingat dosa yang telah lalu. Ini tanda-tanda orang yang tanda-tanda orang bahagia itu yang pertama mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Justru mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Bukan mempersiapkan apa yang akan saya pada nanti ya. Ini bertolak belakang sekali sebenarnya. Nanti di belakangnya ada. Yang kita bahas ini masalah ini dulu. Soalnya apa? Berkaitan dengan puasa. Iya. Karena puasa Ramadan ini kita bersedih sebetulnya ditinggalkan Ramadan itu bagi orang-orang yang
ahli, bagi orang-orang yang alim. Iya. Itu ketika Ramadan akan berakhir, semakin mendekat meninggalnya Ramadan ini bersedih. Iya. Nah, kebalikan dengan kita kan malah tambah bahagia gitu. Tinggal 5 hari. Iya, dihitung aja ya. Kalender jadi dihitung aja gitu. Oh, dibundari. Iya, dibundari. Wah, tinggal berapa hari lagi. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan puasa yang kita lakukan ini. Jadi orang yang bahagia itu yang pertama dia mengingat dosanya. Apalagi di bulan puasa nih, Allah, dosa saya ini diampun apa enggak bulan puasa ini. Yang jelas terbayang dosa-dosa yang lalu itu. Nah, kalau mengingat dosa-dosa yang lalu itu akhirnya apa? Dia semangat untuk bertaubat, semangat untuk zikir, beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang bahagia itu dia melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Melupakan kebaikan yang dia lakukan. Melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan. Bagaimana bisa? Ya kadang-kala kita kebaikan kita tuh kayaknya kita sebut terus, ingat aja. Padahal padahal di dalam agama kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang nggak usah kita ingat. Hanya Allah saja mencatat, kita nggak usah mencatat. Iya. Nah, ini berat ini. Biasanya kita tuh akan selalu ingat dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Gitu loh. Saya pernah ngasih bantuan ke A, saya gitu pernah bantu B. Malah kadang-kadang kalau si B itu nggak benar, kita ngundat-ngundat itu. Kamu itu pernah saya tolong. Nah, ini itu kadang-kadang. repotnya di situ. Ketika kita sudah berbuat kebaikan, satu ucap yang kita berikan kepada mereka yang sudah kita buat baik itu, sudah habis pahalanya. Hilang pahala. Hilang. Ya, ini repotnya mengundat-ngundat kalau bahasa Jawanya. Ini bahasa Indonesianya apa ya, mengundat-ngundat? Mengundat-ngundat itu ya mengingat-ingat. Yang ngundat-ngundat yang pas itu artinya itu. Ini campuran. Ini ganda campur aja Lah ya, gimana ya? Ya, ngungkit mengungkit gitu lah ya, mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, padahal di dalam agama itu kalau orang sudah berbuat baik, ya sudah, nggak usah dicatat, nggak usah dikenang lagi, biarlah Allah yang memberi catatan. Ya, itu. Lah ini tanda orang yang bahagia itu di situ dia mampu bisa melupakan kebaikan. Sebetulnya ini berat ya. Berat. Kebanyakan kita ini kalau sudah berbuat baik, wah itu jadi tameng. Masa nggak iso? Biyen aku awak umpama nggak ini aku yo nggak mungkin kau ya iki yo ngono lah. Itu terus diingat-ingat. Nah ini jadi modal dia istilahnya supaya yang ditolong itu ya kasih feedback ya. Iya mungkin ngono lah. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak ada semua nilai ibadah di situ. Makanya kebahagiaan bagi orang yang sejati itu ya di situ. Dia tidak lagi mengingat apa yang sudah dia sumbangsikan terbaik kepada orang lain. Gitu. Jadi ketika berbuat kebaikan dianggap aja itu hilang. Iya hilang. Hilang lah. Hilang. Nah, repotnya di situ. Wah, luar biasa ini. Luar biasa ya. Semoga kita bisa meneladani ini sebetulnya. Amin. Kemudian yang ketiga ya, itu apa? Tanda-tanda orang bahagia itu dia dalam urusan agama. Dalam urusan agama dia senang melihat kepada orang yang lebih tinggi. Maksudnya dalamnya beribadah ketaatan kepada Allah, dia melihat orang itu bagaimana ke orang makannya sama nasinya, hidupnya sama, bayarannya sama, kok tapi ibadahnya kok rajin dia ketimbang saya gitu. Jadi ada rasa senang melihat orang beribadah supaya dia dapat ikut menyertai ibadah yang dilakukan, nular ke dia. Termotivasi orang-orang yang mempunyai kemampuan beribadah yang lebih. Iya. Nah, itu. Jadi ketika termotivasi pengen ikut, pengen seperti dia gitu. Bukan kadang-kala kita kan mencemooh gitu. Iya. Wah, sedekah ke masjid.
koyok suci dhewe ngono ya. Kadang-kadang kita suka membuli teman-teman yang Lah iya, yang sering itu. beranjak lebih baik itu kita bully gitu, Iya. kadang-kadang. Makanya kalau di pondok itu memang nggak boleh dalam arti kata kalau ada teman kita khusyuk sedang mutolak ayo. Iya. Kita batuk atau dehemnya kita itu membuat konsentrasi teman kita atau membuat jatuh konsentrasi untuk belajar itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kita iri kepada orang, iri dalam arti kata iri menjatuhkan ya. Kalau iri dalam arti kata positif boleh ya ibadah. Kok kenapanya dia kok bisa bangun tengah malam jam 2 bermunajat sampai kuat ya, sampai 3:30 sampai sahur di masjid, meneng setiap malam dari mulai awal Ramadan. Dia iri kepada temannya. Nah, iri yang seperti itu dibolehkan. Jadi dia ingin bisa mengikuti lah itu supaya dia nular gitu kebaikan yang ada dilakukan temannya. Ya, kalau yang senang seperti ini tadi, dia senang melihat teman itu taat tekun dalam agama, dia senang banget. Nah, kadang-kadang kan kita kan sebaliknya, kadang dimusuhi teman kita, kadang dicemoohi. Nah, ini kadang-kala menghalang. Akhirnya apa? Keberkahan kebaikan teman tuh nggak ada nilai positif di kita, nggak dapet. Itulah. Jadi kalau yang ketiga ini ya tentang ibadah, dia senang pada teman-teman yang kuat ibadahnya. Ia baca Quran, kenapa? Dia sudah tanggal 15 Ramadan, pertengahan Ramadan, kok dia sudah 3 kali 4 kali khatam, saya kok baru Al-Baqarah. itu pun masih dapat separuh Al-Baqarah. Ya berarti kemana aja gitu ya. Jadi kalau dalam urusan agama dia senang melihat orang yang lebih tinggi, selalu termotivasi oleh yang lebih tinggi nilai ibadahnya lah, ya. Sehingga harapannya nanti ketika kita suka termotivasi, kita juga ikut terangkat, kita juga pengen meniru ya, tertular. kebaikan ya. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, orang bahagia itu adalah kalau dalam urusan dunia, dia melihat atau senang melihat orang yang tarafnya itu, tahap kehidupannya di bawahnya. Jadi kalau dia melihat masalah dunia, masalah kehidupan dunia, ini, dia senangnya melihat orang yang hidupannya di bawahnya, sehingga mendorong dia untuk lebih mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan itu. Jadi inilah orang-orang yang bahagia itu. Nomor 4 ini, kalau dalam urusan dunia dia nggak lihat ke atas. Kalau urusan dunia dia lihat ke atas, nggak habis-habisnya, nggak ada sudahnya, tetap kurang saja. Itu bahasa Jermannya gerengseng gitu. Gerengseng ya. Bahasa Jermannya gerengseng. Jadi selalu merasa kurang dan ingin apa ya? Ingin yang didapatkan oleh orang lain dia juga harus dapatkan juga. Lah, itu gitu. Namanya bahasa Jermannya gerengseng. Gitu. Gerengseng ya. Jerman Barat apa Jerman apa? Jejer kauman. Lah, ini harus kita latih sebetulnya. Harus kita latih. Bahwasanya kalau kita lihat dunia nggak habis-habisnya. Punya 1 mau 2, punya 2 mau 3, belum jadi PNS mau jadi PNS, sudah PNS dia kepengen udah PNS itu loh, ya tambah tidak bersyukur karena ditaruh di sini ya Rasulullah ya geremeng, dipindah ke sini Rasulullah. Lah akhirnya nggak naik pangkat Rasulullah ya. Akhirnya semua kegiatannya itu nggak ada letak syukurnya. Padahal hidup mengeluh ini aja mengeluh. Pada azab yang paling besar itu adalah orang yang tidak bersyukur. Kalau perbuatan dosa yang lain ada harapan untuk diampuni kalau dia bertobat. Tapi kalau tidak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan itu, jaminannya besar. Apa katanya Allah? Jikalau orang itu bersyukur, nikmatnya pasti akan ditambah. Nikmatnya ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur? Nggak bersyukur, tapi ditunggu akan azab Allah, sangat pedih. Itu azab sangat pedih. Ya mungkin karena orang yang suka mengeluh
tidak gampang bersyukur itu berpotensi untuk istilahnya menentang takdir yang sudah ditetapkan. Nggak terima. Ditetapkan ditakdirkan begini, nggak terima. Nah, makanya orang yang nggak bersyukur itu contohnya di sekitar kita nih sangat banyak sekali. Apalagi di negara kita nih. Dulu nggak ada kepuasan. Presiden Soekarno ya toh. Dianggap salah, nggak puas, ganti lagi yang berikutnya, didemo lagi, ditulis lagi sampai sekarang. Jadi letak syukurnya itu kita ini memang betul-betul lemah sekali. Padahal jaminan Allah tatkala orang itu bersyukur akan ditambah nikmat itu. Apapun pemberian Allah kalau kita syukur pasti akan ditambah. Itu sudah dijamin. Dan ternyata untuk bisa syukur itu perlu latihan yang lebih. Perlu latihan. Karena berkaitan dengan keikhlasan ya. Iya, betul. Kalau bahasa Jermannya itu lilo legowo. Kira-kira berapa tahun jadi di Jerman tuh paham bahasa Jerman ya? Pak Bejo kira-kira bertahun-tahun juga di Jerman kayaknya. Bahasa Jerman banyak yang menguasai ya. Di Jerman kurang lebih 11 tahun. 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Jajar kawan itu. Jadi istilahnya gitu kan berkaitan dengan keikhlasan ya. Keikhlasan. Lilo legowo nerimo. Jadi kalau yang pembahasan yang nomor 4 ini memang dia menonjolkan syukurnya tadi. Kenapa dia dunia melihat ke bawah? Ya Allah, aku kok enek iki, ternyata yang di bawah saya lebih banyak yang lebih bawah, lebih menderita dari kita. Akhirnya apa? Timbul semakin melihat orang yang lebih susah dari dia, timbul semakin gerakan rasa syukur itu semakin tambah. Nah, kadang-kala kita nggak seperti itu. Kebanyakan kita ini kalau melihat dunia ini ya melihat orang yang sudah berhasil, membandingkan dengan yang lebih atas. Ini yang salah kita. Salah kita itu kalau kita melihat orang yang sudah berhasil, jangan lihat keberhasilannya sebetulnya. Kita lihat orang itu. Jangan lihat orang yang sudah berhasil. Lihatlah sebelum dia berhasil apa langkahnya. Itu sebetulnya itu. Berarti istilahnya boleh kita melihat orang yang sudah berhasil. Boleh. Tapi jangan serta-merta lihat keberhasilannya. Bukan di akhirnya dia jadi apa. Tapi proses menuju ke sananya. Proses menuju ke sana itu. Sementara ini kan kita tertipu ya. Iya, yang kita tahu wah dia sudah jadi artis. Dia udah punya toko 5. Itu yang kita ketipu di situ. Iya. Padahal bukan hasil akhir yang didapat. Bukan akhir. Sebelumnya. Justru langkah-langkahnya prosesnya itu apa? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Bukan ketika dia sudah berhasil itu yang kita cermati, bukan. Nah, boleh kalau lihat ke atas. Tapi proses awalnya itu yang kita contoh. Jadi mengamati proses bagaimana perjalanan dia sehingga bisa mencapai kesuksesan seperti itu. Dan itulah sebenarnya ilmu sukses yang sebenarnya ada di situ ya. Di pengamatan kepada langkah-langkah step by step yang dia lakukan. Supaya nggak salah nilai. Nah, makanya kalau letak syukur tadi ya benar, kalau kita melihat keadaan dunia ini, melihat posisi kita, keberadaan kita, posisi kita lihat orang yang di bawah. Kalau itu kita pandai melihat sering melihat orang yang di bawah kita, pasti itu rasa syukur itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Betul sekali. Kalau tidak pernah kita melihat orang susah, maka sulit untuk kita timbul rasa syukur tadi. Maka orang itu kalau sudah menjadi pejabat, kalau pejabat itu orang mulai dari nol, dari susah, berkarirnya itu terus bertahap, terus naik, sampai di atas, saya yakin dia tetap bersyukur. Sebenarnya dia sudah merasakan pahitnya melalui orang yang susah, gitu loh. Melalui prosesnya. Tapi berbeda kalau orang itu punya kedudukan, meloncat langsung deal gitu. Ya sah-sah saja kalau sesuai dengan aturan. Tapi biasanya kalau kita lihat biasanya itu rasa syukurnya kurang, dia nggak merasakan kesedihan, kepayahan yang di bawah. Kurang sensitif terhadap hal-hal respon penderitaan dari kalangan bawah. Gitu. Jadi
untuk hal yang seperti ini, kebahagiaan ini ya mungkin berbeda kalau kita lihat dengan kebahagiaan menjelang Idul Fitri dengan kebahagiaan yang kita bahas itu. Nah, kalau kita yang bahas tadi adalah kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau kebahagiaan yang menjelang Idul Fitri itu kayaknya kebahagiaan yang semu ya. Sesaat itu tok bareng ngono kuwi ternyata sudah kita persiapkan lebaran, baju baru, pas bar salat Id. Ya kan lah kemana ini? Nggak boleh mudik. Apalagi sekarang nggak boleh kemana-mana ya, semua terbatas. Nah itu ya kebahagiaannya ya sebatas itu toh. Setelah itu kan nggak ada bahagia. Ya wes kumpul sama keluarga. Lah yo. Apalagi sekarang mudik nggak boleh ya. Mudik masih dibatasi. Dibatasi. Tapi ya ada hikmahnya. Apalagi kita orang-orang yang dari jauh-jauh nih nggak pulang ya ada alasan nggak pulang. Oh gitu ya. Iya. Orang kampung kan ngarep-ngarep moga-moga pulang. Ya alasan kita nggak pulang karena apa? Aturan pemerintah kita kemana nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Malah enak toh. Ngirit malah. Ngirit ya. Nanti cukup sampaikan salam by WA, telepon, selesai video call gitu ya. Sebatas itu aja. Kan sama saja ya. Sama saja, nggak kira pulsa pakai wifi kan. Tapi ada itu ceritanya. Le nggak apa-apa nggak boleh le. Nggak apa-apa nggak boleh. Tapi lah terus apa? Tapi duitmu mulai. Tapi duitmu mulai. Aduh ya Allah. Itu bahasa guyon. Iya memang guyonan banyak. Tapi sebetulnya nggak bisa kita ganti dengan apa, silaturahmi itu nggak bisa. Betul. Harus bertatap muka, apalagi orang tua kita masih ada. Jadi butuh banget kita mencium orang tua kita. Itu juga berkaitan dengan kebahagiaan. Semuanya kebahagiaan silaturahmi dengan bertemu langsung. Itu tidak akan tergantikan dengan uang yang kita kirimkan ya. Dengan uang dan juga dengan uang kita kirim. Kita kirim. Dan dengan virtual maksud saya. Oh iya betul. Lewat video call kan ya sama-sama bisa lihat. Iya, lihat. Tapi kebahagiaan ketika kita bertemu langsung itu jauh berbeda. Makanya betul. Tahun ini mungkin Idul Fitri karena ada pembatasan tidak boleh mudik, ya kebahagiaan kita ditunda. Ya tingkatnya aja, tingkatnya yang nggak bisa 100% ya, betul. 60% gitu kan, selama kita masih bisa berkomunikasi. Baik, Ustadz Basar terima kasih telah hadir di podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri dan berbagi kebahagiaan dengan kita dan juga sahabat Bimas Islam. Semoga dalam kehidupan kita ke depannya kita bisa terus berintrospeksi diri untuk menggali kebaikan-kebaikan di dalam diri dan juga menyebarkan kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan kepada orang lain, sehingga kita akan terus menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kedatangannya Ustadz. Iya, sama-sama. Dan sahabat Bimas Islam, terima kasih telah menonton channel ini. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.